Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji serta syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayah tersebut kita bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan kita bertolabul ilmi, menuntut ilmu, kita mempelajari Al-Quranul Karim dalam tafsir Ibnu Katsir. Semoga dengan mempelajari tafsir ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami Al-Quranul Karim, dan Al-Quranul Karim nanti di akhirat menjadi syafaat bagi kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahmatullah, kita lanjutkan pada surat Al-An'am ayat yang ketiga ya. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim, keempat ya. Ya, silakan dibuka ayat yang keempat dari surat Al-An'am. Udah ketemu Pak ya? Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Saya ulangi. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim
إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم sampai situ aja. Fasawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Amba'uma, punya pendek, ba ini panjang, beberapa alif. Dia amba itu mat wajib ditasir 2,5 alif. Saya ulangi, fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم ahlak, jadi bukan kol-kolah dia. Saya ulangi, alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum. مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء
Saya ulangi. Makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan pujian terhadap dirinya. Di awal itu alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Jadi Allah SWT memulai dengan memuji dirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa langit, bumi, kegelapan, cahaya itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan manusia, diri kita dari Nabi Adam. Kemudian Allah SWT tentukan kadar umur mereka, takdir mereka, kematian mereka, dan semua alam itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah SWT juga menjelaskan bahwa Dia mengetahui baik yang di langit maupun yang di bumi, baik yang tersembunyi maupun yang nampak, dan mengetahui apa yang kita kerjakan. Itu ayat sebelumnya. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengancam. Ini ayat mengancam. Jadi setelah Allah perkenalkan tentang dirinya,
tentang alam, semuanya ini ciptaan Allah SWT. Kemudian Allah SWT menyebutkan wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Wa ma ta'tihim, dan tidaklah ta'tihim datang kepada mereka manusia min ayatin berupa satu ayat. Jadi tidaklah datang kepada mereka berupa ayat, maksudnya Al-Quran. Min ayati rabbihim, di antara ayat-ayat Rabb mereka, Tuhan mereka. Illa kanu, kecuali adalah mereka anha, terhadap ayat-ayat tersebut mu'ridin, mereka berpaling. Artinya ketika datang Al-Quran, datang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mereka berpaling, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad kadzdzabu bil haqq, sungguh mereka telah mendustakan al-haq. Al-haq di sini adalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an kadang juga di dalam beberapa tafsir dijelaskan namanya adalah apa? Al-haq. Karena Al-Qur'an itu al-haq, benar. Jadi sungguh mereka telah mendustakan yang hak, yang benar. Lamma ja'ahum, ketika datang kepada mereka kebenaran tadi. Fasawfa ya'tihim, ketika mereka mendustakan, tidak percaya kepada yang hak, Al-Quran, kelak kata Allah SWT, ya'tihim, akan datang kepada mereka amba'u, bunyi pendek walaupun sudah ada wawunya, ada alifnya, tapi bunyi pendek, bukan amba'uma, tidak amba'uma. Adapun wawu itu tempatnya hamzah di situ. Ya, walaupun ada alif di depannya. Ini namanya rosem usmani. Kelak datang pada mereka amba umaka, berita-berita maka nubihi, apa yang mereka yastahziun, olok-olok. Jadi datang pada mereka berita, apa itu? Ancaman yang mereka olok-olok akan datang pada mereka. Alam yarau, tidakkah mereka melihat? Dari kata-kata ro'a yarau, melihat atau memperhatikan. Kam ahlakna, berapa banyak ahlakna yang kami telah hancurkan. Iya. Tidakkah mereka memperhatikan, melihat berapa banyak kaum yang telah kami hancurkan min qablihim, sebelum mereka. Apakah itu kaum Nuh karena dusta kepada Allah SWT, tidak percaya kepada Allah SWT, durhaka kepada Nabi Nuh? Apakah kaum Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud, kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh, kaum Madian, kaumnya Nabi Syuaib, kaum Fir'aun, kaum apa? Bani Israel, kaumnya siapa? Nabi Musa. Itu telah kami hancurkan, kata Allah SWT. Min qablihim, sebelum mereka, sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Kan kaum-kaum yang ada tersebut sebelum Nabi apa? Sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Min qarnin, berupa generasi yang makkannahum fil ardi, kami tempatkan kepada mereka di bumi. Kasih tempat, udah dikasih tempat mereka. Udah dikasih apa? Tempat. Bani Israel di Mesir, di Palestina, kan gitu. Kaum Ad itu dikasih tempat. Kaum Nabi Nuh juga apa? Udah diberikan tempat. Udah apa? Diberikan tempat. Malam numakkil lakum, sesuatu yang tidak kami berikan kepada kalian. Tempat yang tidak kami berikan kepada kalian, atau kami teguhkan sesuatu yang kami tidak teguhkan kepada kalian. Ya. Karena mereka menyaksikan mukjizat nabinya. Ya. Mereka menyaksikan mukjizat nabinya. Kaum Ad itu menyaksikan mukjizat Nabi apa? Hud langsung.
kaum Nabi Nuh itu juga bisa menyaksikan mukjizat nabinya langsung. Kaum Nabi Soleh juga begitu, yaitu kaum Samud. Begitu juga kaum Madian, mereka bisa menyaksikan mukjizat nabinya. Kaum Bani Israel juga, mereka bisa melihat, menyaksikan mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam langsung. Artinya mereka begitu teguh karena bisa menyaksikan bagaimana mukjizat-mukjizat nabi-nabi mereka. Kalau kita kira-kira pernah nggak melihat mukjizat Nabi Muhammad? Nggak pernah. Kecuali Al-Quran yang ditinggalkan. Ya. Kecuali apa? Al-Quran yang ditinggalkan. Al-Quran juga disebut mukjizat. Al-Mu'jaz. Ya. Yang dijadikan sebagai mukjizat. Kenapa Al-Quran disebut mukjizat? Apa arti mukjizat? Mukjizat itu adalah sesuatu yang bisa melemahkan sehingga orang-orang kafir nggak mampu untuk melawannya. Mukjizat. Ketika Fir'aun mengejar-ngejar Nabi Musa dan kaumnya, yaitu kaum Bani Israel, dikejar sampailah mereka di sebuah lautan. Kemudian Nabi Musa dengan kaumnya bingung, mau maju Laut Merah, mau balik lagi siapa? Fir'aun dan dengan bala tentaranya sudah siap untuk membunuh mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat berupa laut bisa dibelah dengan tongkatnya. Artinya apa? Fir'aun dan bala tentaranya nggak mampu bikin seperti itu. Bahkan ketika ditenggelamkan oleh Laut Merah pun mereka tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya. Itu mukjizat. Mukjizat seketika itu. Begitu juga nabi-nabi yang lain, termasuk nabi kita Nabi Muhammad SAW yang pernah disaksikan mukjizatnya oleh para sahabat dan dengan orang-orang kafir saat itu. Bagaimana Nabi Muhammad SAW bisa membelah bulan, bisa mengeluarkan air dari sela-sela jarinya. Ketika para sahabat pada kausan itu bisa mengeluarkan air dari sela-sela jarinya. Itulah air yang mulia. Makanya ada syair, wa afdalul miyahi ma'uqat naba min asabi'in nabiyil muttaba summa zamjama summa zamzama. Jadi wa afdalul miyahi ma'un qad naba, seutama-utama air ma'un qad naba, air yang keluar naba min asabi'in nabi al-mustafa, dari sela-sela jarinya Nabi yang Al-Mustafa, yang terpilih. Siapa yang disebut Nabi yang Mustafa? Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu disebut An-Nabiyil Mustafa. Itu air yang paling utama. Summa ma'u zamjama. Kemudian setelah itu air zam-zam. Jadi air yang keluar dari sela-sela jari Nabi itu, kata para ulama, itu air yang paling mulia. Kenapa? Karena nabinya apa? Paling mulia. Keluar dari jasad yang paling mulia, maka airnya mulia. Kemudian baru air zam-zam, kemudian air setelah yang lainnya lagi. Itu mukjizat yang diberikan oleh Allah. Kemudian sedangkan kita, jadi mukjizat itu sesuatu yang bisa melemahkan ketika mereka melawan, membantah, lalu disampaikan mukjizat. Al-Quran disebut mukjizat karena tidak ada orang-orang yang mampu untuk menandingi Al-Quran, sehingga mereka lemah untuk bisa menandingi apa? Al-Quran. Sedangkan Al-Quran adalah al-mu'jizah al-khalidah. Quran itu adalah mukjizat yang kekal sampai hari kiamat. Sedangkan mukjizat sebelumnya hanya saat itu saja. Gitu. Ketika Nabi Nuh bikin kapal lalu nggak tenggelam, yang lain tenggelam, itu kan mukjizat. Gitu. Saat itu saja. Gitu. Ketika Nabi Isa dilahirkan tanpa bapak, kemudian Maryam
ketika mengorak-ngorak, apa sih mengorak-ngorak puunan, jatuhlah korma kemudian dimakan ya. Itu mukjizat yang diberikan oleh Rasulullah saat itu. Tapi kalau Al-Quran itu mukjizat terus menerus yang bisa disaksikan oleh kita. Kenapa disebut Quran mukjizat? Karena tidak ada satu orang pun yang mampu untuk menandingi seperti Al-Quran. Sebab Al-Quran bukan tulisan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bukan hasil pemikiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tapi dia adalah kalamullah. Sehingga tak satu pun makhluk yang mampu untuk menandingi kalamullah. Itu Al-Quran. Itu disaksikan. Sehingga Allah berikan keteguhan hati kita dengan datangnya mukjizat. Orang-orang dulu juga diberikan juga gitu. Setelah itu wa arsalna sama alaihi midrara. Kemudian kami turunkan ya. Kemudian kami turunkan dari langit kepada mereka midrar. Apa midrar? Air hujan. Bergantian demi bergantian air hujan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim. Dan kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Di bumi itu dengan turunnya hujan, maka mengalirlah apa? Sungai-sungai, bayangkan. Kalau nggak ada hujan, kira-kira sungainya itu apa? Airnya kering apa banyak air itu kalau nggak ada hujan? Kering. Dengan turunnya air hujan, maka Allah SWT berikan sungai-sungai mengalir airnya. Fa'ahlaknahum bidunubihim. Mereka sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, nikmat di mana mereka diberikan yang hak berupa kebenaran. Kemudian diberikan tempat tinggal di dunia. Kemudian diberikan keteguhan imannya. Kemudian diturunkan air hujan. Air hujan itu turun juga nikmat. Kemudian Allah SWT alirkan sungai-sungai di bumi. Bayangkan kalau satu tempat nggak ada sungai, kira-kira gimana? Udah nggak hujan, nggak ada sungai, gimana kira-kira? Bingung gitu. Tandus. Dengan air sungai, maka akan mengalirlah apa? Air. Maka orang akan bisa mengambil air dari sungai tersebut. Tapi fa'ahlaknahum bidunubihim. Kemudian kami hancurkan mereka dengan sebab dosa mereka. Udah diberikan nikmat berdosa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka, binasakan. Wa ansha'na min ba'dihim. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kami ciptakan setelah mereka kornan, generasi akharin yang lain. Habis generasi yang lalu Allah ciptakan lagi generasi baru. Ketika generasi baru mereka durhaka pada Allah Subhanahu wa taala, berbuat maksiat, berbuat dosa, Allah hancurkan, Allah SWT hancurkan. Kemudian Allah ciptakan lagi apa? Generasi baru. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau kita lihat dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang orang-orang musyrikin yang mereka tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, menentang Allah Subhanahu wa taala ketika datang ayat-ayat Al-Qur'an. Ketika datang dalil-dalil, ketika datang kepada mereka mukjizat, hujjah-hujjah yang disampaikan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang benarnya para rasul yang diutus, mereka nggak percaya. Ya. Kemudian mereka berpaling. Orang-orang apa? Musyrik itu apa? Berpaling. Kemudian mereka tidak memperhatikan. Maka Allah SWT pun tidak pedulikan mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka, binasakan mereka. Faqad kadzdzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Sungguh mereka telah mendustakan al-haq, kebenaran yaitu Al-Qur'an. Kelak akan datang kepada mereka amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Akan datang kepada mereka berita-berita ancaman, maksudnya itu. Makanya kadang-kadang hari kiamat juga disebut dengan an-naba, amba ya. Artinya apa? Hari kiamat. Karena hari kiamat itu adalah berita yang sangat besar. Ya. Maka Allah SWT akan datangkan kepada mereka siksa. Maka nubihi yastahzi'un. Dengan sebab apa yang telah mereka olok-olokan Al-Quran. Mereka tidak percaya pada Al-Quran. Jadi ini merupakan tahdidun lahum
wa wa'idun syadid. Ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, peringatan yang sangat kepada mereka disebabkan mereka tidak percaya kepada al-haq Al-Qur'an. Sehingga pasti datang pada mereka khabar yang berupa adab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mereka akan dapatkan, akan rasakan bagaimana adab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu memberikan nasihat. Ya. Artinya dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala ancam ini sebetulnya ini nasihat. Jadi Allah Subhanahu wa taala ancam nih. Itu nasihat bagi mereka gitu. Agar jangan sampai mereka mendapatkan azab sebagaimana azabnya orang-orang dulu. Gitu. Jangan sampai turun kepada mereka musibah seperti musibahnya orang-orang dahulu. Ya. Di mana mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, datangnya kaum-kaum silih berganti yang mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala silih berganti karena mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka durhaka kepada para nabinya. Nah, ini merupakan apa? Sebuah nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam yarau. Padahal kalau dilihat kata Pak Ibnu Katsir, padahal kalau dilihat generasi sebelumnya kanu asyadda minhum quwwah. Mereka adalah generasi yang kuat. Sebetulnya umat Nabi Muhammad SAW itu adalah umat yang lemah, kecil. Umat-umat lalu itu umat apa? Umat-umat yang gede-gede, fisiknya gede, tenaganya kuat. Mereka juga anaknya banyak, hartanya banyak. Mereka bisa jalan dari satu negeri ke negeri, bikin pahat, gunung-gunung dipahat oleh mereka. Bayangkan itu. Mereka punya apa? Postur tubuh yang sangat kuat. Makanya kata Ibnu Katsir menjelaskan ini, padahal mereka umat-umat sebelumnya adalah umat yang asyadda minhum quwwah. Mereka memiliki kekuatan yang lebih. Wa aktsaru jam'a. Mereka juga memiliki banyak kelompok. Wa aktsaru amwalan wa auladan. Mereka juga banyak memiliki anak dan harta. Wasti'la'an. Mereka juga orang-orang yang tinggi derajatnya fil ardi, di muka bumi. Mereka juga memiliki kemampuan. Itu. Mereka memiliki kemampuan. Tapi sedangkan umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang lemah. Postur tubuhnya itu lebih kecil. Umurnya juga nggak panjang-panjang. Kalau mereka umurnya panjang-panjang. Kalau kita lihat Nabi Adam itu disebutkan dalam hadis, Nabi Adam itu tingginya 60 hasta. Satu hasta itu setengah meter. Berarti kalau 60 30 meter tingginya tuh. Orang-orang dulu tuh, bukan Nabi Adam saja, termasuk keturunannya juga. Otomatis anak juga tuh. Anaknya tinggi-tinggi gitu. Artinya kalau kita ngomong itu pasti apa? Nongak deh, tau nongak. Nah, itu bahasa itu nongak itu. Jadi kalau kita ngomong apa? Nongak ke atas itu, saking tingginya itu. Ya kita apa? Kita paling 180-an atau 170-an kan gitu. Saya aja 100 apa? 87 berapa gitu kan. Dibandingkan dengan 30 meter pasti nongak lah gitu. Tinggi-tinggi. Semakin kan apa? Semakin kecil. Iya artinya apa? Jangankan apa? Ente yang postur tubuhnya kecil, umurnya pendek, kekuatannya apa? Kecil. Umat yang lalu aja yang gede-gede, kekuatannya besar, itu tidak terlepas dari apa? Adab Allah Subhanahu wa taala ketika mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi apa? Ente gitu. Kalau bahasa kita nih dia dalam Al-Qur'an. Alam yarau kam ahlakna min qablihim. Maka Allah SWT ingatkan, tidakkah mereka perhatikan bagaimana kaum yang telah kami hancurkan sebelum mereka? Dari sebuah generasi yang kami berikan tempat pada mereka di permukaan bumi. Malam numakkil lahum. Malam numakkil lakum. Sesuatu yang tidak kami berikan pada kalian. Berupa harta, aulad, anak-anak, a'mar, umur-umur.
wal jah, kemuliaan, wassa'ah wal junud. Jadi semuanya apa? Sesuatu yang tidak diberikan kepada kita. Bagaimana kekuatan fisik mereka, bagaimana umur panjang mereka, bagaimana banyaknya harta mereka. Tapi dengan kedudukan apa? Kemudian wa arsalna sama alaihi midrara. Kemudian kami turunkan atas mereka midrar, yaitu hujan. Kadang-kadang hujan itu disebut al-matar. Al-matar juga apa? Hujan. Kalau panjang al-matar, pangkal udara. Namanya apa? Bandara udara ya. Itu al-matar. Tapi kalau al-matar. Kemudian ada lagi kadang-kadang disebut sayyiban. Allahumma sayyiban nafi'an. Kadang juga Allah SWT menyebutkan midrara. Wa arsalna sama alaihim midrara. Hujan yang berganti silih berganti, midrar. Kemudian wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim. Kemudian kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Artinya sungai-sungai itu pasti mengalir di bumi, di bawah. Karena yang namanya air pasti dari tempat atas ke bawah, itu kan air ya. Jadi sifatnya zat cair, kalau kita belajar IPA, tahu IPA? Ilmu pengetahuan alam, sifatnya air itu apa? Mengalir ke bawah, tidak ke atas. Kalau ke atas itu bukan mengalir namanya. Memancar ya. Makanya ada air pancur gitu ya, lain lagi. Tapi itu pun ada alatnya untuk memancur. Tapi ini memang sifat air apa? Mengalir ke bawah. Makanya Al-Quran menjelaskan wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim. Kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Karena memang air sungai itu apa? Pasti mengalir di bawah, bukan ke atas. Air terjun pasti terjunnya bukan ke atas, kemana? Ke bawah lah. Makanya tajri min. Ini apa? Jadi ini ada ilmu pengetahuan alamnya di dalam Al-Quran ini. Allah SWT jelaskan bahwa yang namanya zat cair, kan sungai itu apa? Zat cair kan sungai ya. Karena itu air, pasti air akan berada di yang lebih bawah. Makanya disebutkan tajri min tahtil, tajri apa? Wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim. Kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Ai aksaruna alaihim amtaras sama, yakni kami berikan kepada mereka begitu banyak air hujan. Wa yanabi 'alal ardh, dan begitu banyak air-air yang bisa mengalir di bumi. Tapi ingat, istidrojan itu bagian dari istidraj, Allah ulur. Mereka durhaka tapi Allah berikan nikmat berupa air hujan, berupa apa? Sungai-sungai yang mengalir, itu istidraj, ingat. Karena istidraj fa ahlaknahum bidunubihim. Lalu kami hancurkan mereka dengan sebab kesalahan mereka. Dengan sebab dosa-dosa mereka yang telah mereka lakukan. Setelah itu wa ansa'na min ba'dihim qarnan akharin. Kami ciptakan setelah mereka generasi yang lain. Allah hancurkan dia generasi yang apa? Yang durhaka. Bikin generasi apa? Baru lagi. Ai fadhahabal awwalun ka'amsiz zahib wa ja'alnahum ahadith. Kami hilangkan generasi yang awal, maka muncul generasi yang baru. Dan kami jadikan generasi yang lama itu sebagai sebuah cerita aja. Oh dulu kan generasi ini begini. Jadi lah, kita juga begitu kalau udah meninggal nih. Hanya sebatas apa? Ceritanya juga deh. Dulu kan waktu itu si fulan waktu itu begini-begini. Makanya kan manusia mati meninggalkan apa? Gajah mati meninggalkan, manusia mati meninggalkan nama ya. Iya. Nama kita bagus gak ketika kita meninggal? Ketika orang menceritakan kita, nama kita bagus gak? Kalau nama kita bagus, berarti orang akan menceritakan kebaikan kita. Oh si fulan waktu masih hidup. Tapi kalau nama kita nggak bagus, orang akan menceritakan nama kita nggak bagus. Oh si fulan waktu masih hidup, perasaan jemuran orang nggak aman gara-gara dia, itu apa? Kenapa? Nggak bagus. Tapi kalau dia bagus, oh si fulan waktu hidup, masya Allah, orangnya luar biasa, suka duduk di majelis ilmu, suka bersedekah, rajin sholatnya.
namanya bagus. Jadi kalau dia meninggal udah, cuman hanya sebuah hadis, cerita. Kenapa? Sejarah hidupnya udah habis. Makanya orang-orang itu cuma apa? Sejarahnya aja, kan gitu. Kaum Ad, bagaimana sejarahnya gitu. Nah setelah itu wa ansa'na min ba'dihim qarnan akharin. Kami ciptakan kata Allah SWT setelah mereka qauman akharin, generasi yang lain, yang baru. Ai jailan akharan. Yakni generasi yang lain yang juga kami uji mereka juga. Kami uji fa'amilu misla amalihim. Kadang mereka beramal seperti amalnya orang-orang sebelumnya juga ternyata. Sama, durhaka juga kepada Allah SWT. Akhirnya fa'ahlaku ka'ihlakim. Allah hancurkan juga sebagaimana Allah hancurkan umat-umat kaum-kaum apa? Sebelumnya. Oleh karena itulah kata Ibnu Katsir, fahdharu ayyuhal mukhatibun. Berhati-hatilah wahai orang-orang yang diajak bicara dengan Al-Qur'an. Mukhatibun apa? Kita ini objek. Kita sedang diajak bicara oleh Al-Qur'an. Jadi ketika kita baca Al-Quran, kita sedang diajak bicara oleh apa? Al-Quran. Ingat ya? Maka apa? Kalau orang yang banyak baca Al-Quran berarti sedang banyak bicara pada Al-Quran, dan itu luar biasa. Maka fahdharu, perhatikanlah, waspadalah wahai ayyuhal mukhatibun, wahai orang-orang yang diajak bicara, ayyusibakum mislama aswabakum. Datang kepada kalian musibah, azab seperti azabnya orang-orang sebelum kalian. Hati-hati, waspadalah. Fama antum bi'azza 'ala Allahi minhum. Tidaklah kalian lebih mulia dari mereka di sisi Allah. Kita nggak lebih mulia dari mereka yang kaum-kaum yang dulu. Dan Rasul mereka, Rasul kalian kan lebih mulia juga. Jadi Nabi kita lebih apa? Lebih mulia dari Nabi-Nabi sebelumnya. Kita juga apa? Umat yang lebih mulia dari umat-umat sebelumnya. Tapi ketika kalian, maksudnya gini, ingat kalian adalah umat yang lebih mulia daripada umat-umat sebelumnya. Umat Nabi Muhammad itu disebutkan kuntum khairu ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Berarti umat yang paling baik, umat the best. Jadi kalian adalah umat yang lebih mulia dibandingkan dengan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. War rasul, dan rasul alladzi kadzdzabtumuh, dan rasul yang kalian orang-orang kafir kalian dustakan mereka, enggak percaya kepada Nabi Muhammad, itu lebih mulia daripada apa? Rasul-rasul sebelumnya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita apa? Nabi Muhammad itu apa? Rasul yang lebih paling mulia. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan azab kepada kalian, bisa terjadi. Enggak melihat apakah Anda lebih mulia, enggak melihat apakah Rasul Anda lebih mulia, tapi ketika Anda durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan azab. Tapi ingat, karena Allah Subhanahu wa taala laula lutfahu wa ihsanahu, kalaulah bukan kasih sayang Allah, kalaulah bukan kebaikan Allah kepada kalian wahai manusia, niscaya ketika kalian berbuat dosa langsung Allah turunkan. Bayangkan. Tapi karena Allah, kasih sayang Allah kepada kita, kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita lagi berbuat dosa enggak langsung dia apa? Diazab, tapi diberi kesempatan lagi, mau tobat gak ente nih? Mau tobat gak ente nih? Jadi apa? Itu apa? Jadi apa? Luar biasa. Allah sudah berikan kesempatan kita untuk bertobat. Berbuat dosa lagi, kita tobat lagi. Ini deh. Dan ketika kita berbuat dosa, Allah tutup aib kita ketika kita berbuat dosa kepada orang lain. Sehingga ketika kita berbuat dosa, nggak ketahuan orang. Kan gitu. Kenapa? Karena kata salah seorang ulama mengatakan ya, kalaulah dosa itu punya bau, ada baunya. Jadi kalau dosa itu ada baunya, ketika dia berbuat dosa bau.
nambah sholat, nambah dosa lagi, nambah bau lagi. Niscaya orang lain tidak akan mau mendekati kita. Kenapa? Saking baunya kita. Kenapa saking baunya kita? Karena saking banyaknya dosa. Tapi karena dengan lutfullah, kelembutan Allah Subhanahu wa taala, wa ihsanuhu, dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya, Allah nggak berikan itu. Allah tutup aib kita, bayangkan. Allah nggak buka-buka. Sehingga hendaknya kita tutup aib kita. Allah Subhanahu wa taala saja tutup aib kita. Jangan kita ceritakan aib kita pada orang lain. Dengan cara apa? Buru-buru bertobat, buru-buru minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita khawatir ketika kita berbuat dosa, datanglah adab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa bermanfaat dan bisa menambahkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba yang senantiasa bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, dan pada akhirnya kita mati dalam berbuat baik. Akhirnya kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.